Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini, di video ini saya akan coba unboxing dan review, terus juga nanti ada testing dari CPU cooler dari PC cooler dengan tipe GIX4SD. Nah, di sini untuk CPU cooler ini menggunakan 4 heat pipe yang mana masing-masing 6 mm, terus untuk fan-nya ini 12 cm, dan di sini ada PWM, jadi dia bisa diatur speednya, terus juga dia universal ya, bracketnya, jadi kompatibel dengan Intel dan AMD, tapi harus nyesuaiin juga soketnya ya. Nah, terus di sini juga ini ada support TDP 145 watt, jadi maksudnya itu bukan CPU coolernya memakan 145 watt ya, jadi CPU coolernya kuat untuk nahan sampai CPU yang full loadnya itu 145 watt. Mungkin Ryzen 7 atau i7 yang masih Gen 11 atau Gen 12 nya mungkin ya, tapi sih bagusnya ini di kalau AMD mungkin Ryzen 5 ke bawah, dan untuk Intel mungkin juga Intel i3 atau Intel i5 yang Gen 11 atau Gen 12 yang memang TDP nya rendah. Baik, kita akan unboxing dulu. Nah, sebenarnya sih tadi saya coba udah unboxing ya, dan ternyata kemasannya tuh agak penyok, sampai aluminiumnya itu penyok. Ini ada fan-nya yang ukuran 12 cm atau 125 mm, dan ini juga ya mungkin di pengirimannya, di ekspedisinya kurang hati-hati, jadi di sini ada patah ya, walaupun nggak berpengaruh sih harusnya. Nah, ini CPU coolernya, dan di sini full black ya, jadi memang saya sengaja milih yang full warna hitam karena memang ya lebih suka yang warna hitam aja dibanding yang RGB. Nah, ini kalau misalnya kelihatan ini penyok-penyok ya, mudah-mudahan sih nggak bermasalah ya ketika pemasangan nanti. Dan ini sempat saya benerin juga, jadi sempat saya bongkar ininya, saya buka sedikit yang satu level ini, satu aluminium ini saya rapihin dikit ya, lumayan lah, nggak terlalu berantakan, walaupun di bawah juga di sini ada agak berantakan ya, mudah-mudahan aman deh. Nah, di sini ini untuk heat pipe nya ada 4 yang ukurannya 6 mm. Nah, ini nanti untuk yang ke prosesornya. Oke. Di sini juga ada bracketnya ya. Jadi dari PC coolernya ini udah nyediain bracket. Kalau kita buka, jadi di sini ada bracket untuk Intel. Nah, di sini ada tulisannya sih sebenarnya kalau kelihatannya. Jadi disediain untuk dua bracket antara Intel atau AMD. Dan ini juga udah ada thermal paste-nya ya. Walaupun di sini cuman 0,5 gram sih, cuma untuk sekali mungkin ya. Ini buku panduannya. Nah, ini bracket untuk AMD ya. Jadi disediain dua bracketnya, untuk AMD dan untuk Intel. Nah, ini untuk AMD, dan ini kawat untuk nyambungin antara fan ini ke aluminiumnya, ke CPU coolernya. Dan di sini cuman ada satu pasang, jadi kalau misalnya mau pasang satu fan lagi harus beli ininya ya. Oke, untuk unboxingnya itu aja. Jadi itu komponen yang ada di dalam kemasan pembeliannya.
dan kita akan lanjut untuk pemasangannya ke dalam casing, ke dalam motherboard. Terus nanti akan coba di testing juga. Oke, jadi untuk penggantian CPU cooler udah selesai, dan mungkin untuk video penggantiannya nggak saya tampilkan ya, karena ternyata pas pemasangan itu lumayan susah banget sih, apalagi yang kayak VGA dedicated ya, jadi dia kayak ngepas gitu lah. Mungkin kalian bisa lihat nanti video hasil setelah dipasangnya kayak gimana gitu kan. Jadi lumayan ribet lah. Bagusnya sih dari awal pas pasang PC, ataupun ya kalau kalian mau ribet itu buka motherboardnya ya, buka dari casing, terus VGA nya juga dibuka dulu, nah baru pasang heatsinknya, CPU coolernya, itu lebih gampang sih. Tapi ya karena males buka motherboard, terus juga males cablingnya lagi, jadi ya udahlah, coba dipaksain aja dipasang, dan akhirnya bisa juga sih terpasang, dan ya udah bisa dipakai, udah bisa dites gitu kan, hasilnya cukup memuaskan. Nah di sini kita akan coba lihat hasil dari CPU cooler PC cooler GIX4SD ya. Nah jadi sebelum menggunakan CPU cooler GIX4SD ini, jadi pakai stock cooler. Nah ini yang sebelah kiri ini, yang kalau kita lihat, nah ini adalah suhu maksimum yang tercatat di HW Info itu 82,3 dengan melakukan tes Cinebench R15. Jadi cukup tinggi ya, walaupun sebenarnya ini belum mencapai suhu maksimal, dan ini keadaan belum di overclock ya, jadi masih bawaan. Nah terus untuk CPU cooler yang baru, jadi CPU cooler yang dari PC cooler GIX4SD ini, dia mencatatkan suhu tertinggi ada di 64,1 derajat Celcius. Jadi di sini udah kelihatan banget perbedaannya dari 82,3 ke 64,1 di suhu maksimumnya gitu kan, ketika melakukan tes yang sama. Ini ketika melakukan CPU multicore ya, karena kalau untuk single core sih ketika dites dia nggak nyampe maksimum, karena yang dipakai kan cuma satu core doang. Jadi perbedaannya cukup signifikan. Jadi di sini kurang lebih 18 mungkin ya, 17 sampai 18 derajat. Dan di suhu idle pun itu juga lumayan beda jauh. Jadi sebelumnya ketika menggunakan stock cooler itu suhu idle-nya ada di 50-an derajat. Ketika menggunakan GIX4SD ini di suhunya itu sekitar 38 sampai 40 derajat, dan itu di suhu ruangan non AC ya. Jadi cukup signifikan perbedaannya. Oke, selanjutnya di tes Cinebench R20 untuk CPU multicore-nya di sini mencapai suhu maksimum 83,3 derajat. Jadi beda 1 derajat dengan Cinebench R15. Nah untuk yang ini untuk single core ya, jadi nggak beda. Dan untuk ketika tes OpenGL ya, ketika stress test VGA. Nah ini Cinebench R20 untuk CPU cooler GIX4SD ini suhu maksimumnya ada di 65,9 ya, kita buletin 66 ya, 66 derajat Celcius. Dan di stock cooler di sebelah kiri ini 83,3, jauh juga gitu kan perbedaannya, sekitar berapa ya, sekitar segitulah perbedaannya. Dan untuk skornya pun ternyata ada perbedaan dari sisi multicore-nya ya. Kalau kita lihat ini di sebelah kanan, ketika sudah mengganti CPU cooler yang baru dengan GIX4SD itu poinnya 4100
Di sebelah kiri poinnya itu multicore 3914, jadi beda 200 poin mungkin ya, sekitar 200 poin bedanya di multicore-nya. Jadi memang selain dari sisi suhu berpengaruh gitu kan, dia dari sisi poin yang didapatkan ketika stress test pun berbeda gitu kan. Jadi ya stock cooler itu yang mungkin ya dijalankan supaya ya bisa jalan aja gitu kan CPU-nya. Recommended banget lah untuk diganti ke CPU cooler aftermarket atau ya third party gitu kan. Nah untuk yang stock cooler saya belum sempat ngetes Cinebench R23 dan ini untuk yang setelah diganti saya coba tes pakai Cinebench. Sebelum saya tes pakai Cinebench R23, jadi di sini saya sempat ngetes juga menggunakan CPU Z selama kurang lebih 5 menit stress test CPU multi-thread, dan di sini hasilnya 66,1 derajat, jadi masih cukup adem gitu kan hasil yang didapatkan oleh si GIX 4SD ini. Selanjutnya ada tes Cinebench R23, dan ini untuk multicore-nya jadi mencatatkan suhu 67,3 derajat. Ini dites selama 10 menit ya. Suhunya maksimal ada di 67,3. Kalau untuk single core itu ya enggak tinggi karena memang kan hanya satu core yang digunakan. Dan inilah hasilnya ketika menggunakan CPU cooler dari PC cooler GIX 4SD. Cukup signifikan perbedaannya. Jadi ya sangat recommended lah kalau stock cooler diganti dengan CPU cooler aftermarket gitu kan. Apalagi CPU yang memang ya masuknya menengah ke atas lah gitu kan, seperti Ryzen 5 5000 series ke atas gitu kan, i5 11000 series, i5 12000 series gitu kan, atau mungkin i3 yang Gen 13 itu juga recommended sih untuk diganti CPU coolernya gitu kan, karena memang perbedaannya cukup signifikan ya. Walaupun dengan suhu 80 derajat tadi sekitar 85 derajat atau 83 itu masih di bawah maksimum, tapi ya enaknya sih suhu nyaman itu ada di ya 70 derajat ke bawah lah, karena ke komponen lain pun di suhu di dalam casing pun, apalagi casing yang tertutup itu jadi lebih adem lah dibanding dengan CPU cooler bawaan yang mungkin suhunya ketika stress test atau bahkan overclock bisa nyampe 90-100 derajat. Oh iya, dan untuk CPU cooler ini saya nggak sempat untuk ngetes overclock karena memang untuk stock cooler pun saya nggak sempat tes overclock ya. Jadi ya normal-normal aja, tapi dengan perbedaan suhunya pun udah kelihatan gitu kan. Oke, segitu aja untuk video pembahasan tentang CPU cooler dari PC cooler GIX 4SD yang hasilnya cukup memuaskan gitu kan. Jadi recommended lah buat kalian untuk mengganti CPU coolernya dari stock cooler. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.